Sekarang ini teman-teman, semuanya bisa dicicil. HP cicilan, motor cicilan, bahkan ada yang ngopi pun bayar pakai paylater teman-teman. Gampang sih, tapi pernah nggak kalian mikir gimana pandangan Islam soal utang? Apakah semua bentuk utang itu boleh? Atau justru bisa jadi jebakan finansial dan dosa? Nah teman-teman, dalam Islam, utang itu boleh, tapi bukan hal sepele teman-teman. Utang itu amanah. Rasulullah itu pernah bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, artinya itu kalau kita meninggal dan masih punya utang, tanggung jawab itu belum selesai. Terus banget kan teman-teman? Nah, jadi dalam Islam itu membolehkan utang hanya untuk hal yang benar-benar dibutuhkan, misalnya biaya pengobatan, pendidikan, atau usaha halal, bukan buat gaya hidup teman-teman. Nah, masalah muncul saat utang bukan lagi solusi, tapi gaya hidup tadi teman-teman. Kita kadang lupa setiap rupiah yang kita pinjam itu adalah tanggung jawab teman-teman. Nggak cuma ke orang, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak anak muda yang akhirnya terjebak karena nggak bisa tuh bedain antara butuh sama pengen. Utang untuk penuhi ego biar kelihatan sukses di media sosial. Padahal hati mah gelisah tiap tagihan datang. Apalagi sekarang banyak pinjaman online yang kelihatannya ringan, tapi hati-hati teman-teman, bunganya mencekik. Data pribadi disebar, bahkan bisa bikin depresi. Dalam Islam, riba itu dosa besar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kenapa? Karena riba bikin ketimpangan, yang miskin makin susah, yang kaya makin di atas. Islam maunya adil, bantu sesama, bukan memanfaatkan kesulitan orang lain. Nah, terus gimana sih kalau memang butuh banget nih misalnya? Boleh, asal niatnya benar teman-teman. Pinjam dari pihak yang amanah tanpa riba dan pastikan kalian punya rencana bayar yang jelas. Nah, Islam justru mendorong umatnya buat hemat, nabung, dan investasi halal. Kata kuncinya itu planning teman-teman. Kalau bisa nabung 100.000 sebulan, itu lebih baik sih kata saya ya, daripada hidup dalam tekanan utang. Utang itu bukan musuh, tapi juga bukan teman baik kalau disalahgunakan. Gunakan hanya untuk kebutuhan, hindari riba, dan jangan jadikan utang gaya hidup. Ingat, hidup berkah itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tenang hati kita menjalankannya. Ya teman-teman, jadi generasi muda yang cerdas finansial bukan cuma kaya harta, tapi juga kaya keberkahan. Ya, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Mungkin ini bisa dapat teredukasi, teman-teman semua bisa dapat teredukasi dengan konten saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.